Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka Allah telah menjanjikan pada seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini, Allah pasti akan memberikan rizki kepada mereka, baik mereka dalam keadaan muslim, taat kepadanya, ataupun mereka kafir, musyrik, munafik. Dan bahkan Allah memberikan keumuman kepada mereka, diberikan rizki, seperti ucapan Allah Jalla wa'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang maknanya, maka tidak ada dari makhluk yang melata di muka bumi ini, baik manusia ataupun jin ataupun hewan, kecuali Allah berikan rizki-rizki mereka. Dan Allah mengetahui tempat penyimpanan harta mereka dan tempat mengeluarkan harta-harta mereka. Semuanya tertulis dari rizki mereka masing-masing. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan jelas bahwa rahmat Allah wasi'ah ala kulli insan. Bahwa Allah rahmatnya meliputi bagi seluruh manusia, baik yang fajir, yang fasik, yang buruk dan fasik, ataupun bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Namun di sini pembahasan kita ingin mengkhususkan bagi diri-diri kita, yang mana kita seorang muslim dan seseorang yang taat kepada Allah, maka hunaka asbabun fi jalbi ar-rizq. Maka di sana ada perkara-perkara yang menyebabkan rizki itu sangat banyak diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin sesuai dengan dalil yang ada di dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan rizki yang melimpah ruah, itu mudah. Maka pada kesempatan ini kita akan menyebutkan dari beberapa penyebab Allah limpahkan rizki yang melimpah, menjadikan kita hidup di dunia kaya raya, jaya raya. Dan di sini di dalam khutbah yang ringkas kita berikan beberapa perkara yang sederhana. Yang pertama adalah taqwa Allah. Yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjanjikan rizki yang melimpah dan dia hidup di dunia jaya raya, kaya raya, dijamin rizkinya oleh Allah.
Maka sebelum kita masuk kepada pendalilan tentang ini, apa yang diinginkan dengan definisi takwa? Maka disebutkan oleh para ulama, at-taqwa amila bima amara wa taraka bima naha wa zajara. Bahwa yang diinginkan dengan takwa adalah mengamalkan segala ketaatan kepada Allah, baik yang wajib seperti sholat, seperti berpuasa Ramadan, seperti sholat berjamaah, seperti menuntut ilmu dan yang lainnya. Dan yang sunnah-sunnah seperti sholat malam, sholat duha, atau puasa yang sunnah, dan yang lainnya. Maka ini dinamakan dari ketakwaan dan menjauhi larangannya yang dosa-dosa besar ataupun yang dosa kecil, terutama kesyirikan kepada Allah dan kekufuran. Maka orang-orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah, mereka akan hidup jaya raya, kaya raya. Di mana Allah berfirman di Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walau anna ahlal qura, jika seandainya penduduk suatu negeri amanu wattaqau, dua syarat: beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wattaqau, tidak hanya cukup beriman, juga mengamalkan amal-amal soleh dan menjauhkan amal-amal yang buruk. Maka dijanjikan oleh Allah akan dibukakan barokat dari langit, dirizkikan dari langit, dan di muka bumi dijaya rayakan. Dan begitupun ucapan Allah yang lain kepada seluruh pemeluk agama as-samawi, walau annahum aqamu taurata wal inzil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa tahti arjulihim. Maka jika seandainya orang-orang yang beragama samawi dari orang Nasara ataupun orang Yahud dan kita kaum muslimin, jika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, maka la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, maka mereka pasti akan makan dan minum dari apa yang Allah berikan dari langit dan apa yang Allah berikan di muka bumi. Maka telah datang tafsir apa yang diinginkan dengan mereka akan memakan rizki yang ada di langit dan memakan yang ada di atas kaki-kaki mereka, yakni di bumi. Telah datang tafsir dari sahabat Ibnu Abbas, meskipun datang dari dua jalan yang dhaif. Yang pertama dari jalan Ali Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dhaif, tidak mendengar, munqati'. Dan yang kedua dari silsilah al-Aufiyin. Maka dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Maka maknanya kata Ibnu Abbas, la akalu min fawqihim, kata Ibnu Abbas, mereka akan diberikan rizki dari langit, seperti turunnya hujan, seperti turunnya rizki dari Allah kepada orang-orang yang bertakwa tersebut, dan mendapatkan rizki dari atas kaki-kaki mereka. Maknanya mereka diberikan rizki di muka bumi dengan mudah. Maka ini dua ayat. Dan juga ayat yang ketiga, Allah berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan hidupnya solve of the problems. Semua permasalahan Allah bukakan, semua permasalahan Allah pecahkan. Maka ada yang sakit Allah sembuhkan, ada yang fakir Allah kayakan, ada yang tidak mendapatkan hidayah Allah berikan hidayah. Maka semuanya dijadikan solve of the problems, jawaban dari permasalahan, dan di akhirnya wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari perkara-perkara yang tidak pernah dia duga. Diberikan rizki yang tidak pernah dia duga. Jika seandainya dia berbisnis, berniaga, dia membeli modal 1 juta yang dihitung akan untung 2 juta, namun dalam tender
Dari jual beli dia ternyata mendapat 5 juta. Dari mana 4 juta yang lain? Wallahu a'lam, itu dari Allah. Dan jika biasanya panen sawit dalam 2 pekan dari lahannya yang sempit hanya mendapatkan 100 misalnya dari kilo, namun karena rizki dari Allah yang tidak terduga-duga, dalam 2 pekan dia mendapatkan 3 ton, padahal biasanya hanya 100-200 kilo. Itu yang diinginkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, di mana dia akan diberikan rizki dari perkara-perkara yang tidak pernah dia duga. Ini yang pertama, takwa Allah. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah, karena dengan bertakwa kepada Allah kita tidak merugi. Karena dengan takwa kepada Allah kita akan baik di dunia dan di hari akhirat masuk kepada surga. Dan takwa kepada Allah penyebab dilimpahkan harta. Dan begitupun yang kedua adalah berinfak, bersedekah, di mana Allah memberikan rizki kepada kita dan kita cukup padanya, maka kita berbagi. Berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, berbagi dengan dakwah, berbagi dengan penuntut ilmu, berbagi dengan pengajar yang tidak mendapatkan uang dari hasil pengajarannya, dan semuanya. Maka di situ dia menginfakkan, Allah akan memberikan gantinya. Maka Allah berfirman di Al-Quran pendalilannya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Yang maknanya, wa ma anfaqtum, maka tidaklah dari apa yang kalian infakkan, min syai'in, awas kalimat syai'in nakirah datang di sigoh nafi, wa ma anfaqtum di ilmil usul memberikan makna umum, yufidul umum. Idan makna min syai'in yufidul umum, ay syai', apapun yang kamu punya, kamu infakkan untuk penuntut ilmu dan untuk dakwah dan untuk pengajar 100.000, maka Allah akan menggantikan over and over again, more and more again. Allah akan memberikan balasan di dunia, rizki yang melimpah. Allah janjikan, tidaklah dari apa yang kalian infakkan dari sesuatu kecil apapun, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah pasti akan menggantinya dengan perkara yang sangat banyak. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah maha kuat pemberian rizkinya dan maha kuat pembalasan kepada apa yang akan digantikan dari hambanya di saat menginfakkan hartanya. Ayat ini sangat jelas bahwa Allah akan menggantikan dari apa yang kita infakkan, dan tidak yang diinginkan infak harta saja, infak tenaga, infak pemikiran, itu pun semuanya Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik di dunia ini. Dan tadi pendalilan di Al-Quran tentang berinfak, baik dengan harta ataupun pemikiran, ide-ide, ataupun berdakwah dari ucapan-ucapan atau mengajar, maka semuanya itu akan diberikan gantinya oleh Allah dengan perkara yang mulia di dunia sebelum di hari akhirat. Itu pendalilan di Al-Quran. Wa amma minal hadis, kama sabata fi Muslim an Abi Hurairah, telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah dari ucapan Allah, hadis qudsi. Maka berkata Allah Jalla wa Ala, yaqulu Rabbuna Jalla wa Ala, ya ibna Adam anfiq unfiq alaik. Ya ibna Adam, wahai bani Adam, anfiq, sedekahkanlah dari harta yang lebih daripadamu. Maknanya berbagi dengan yang lain yang membutuhkan. Apa jawab Allah? Unfiq alaik, maka aku jamin akan memberikan nafkah kepada kamu. Sehingga bani Adam yang mana semuanya diberikan rizki oleh Allah, dia diberikan rizki misalnya mempunyai di tangannya 5 juta dan kebutuhan hidupnya 2 juta, 3 juta, ada uang lebih. Maka ini maksudnya dibagikan, diberikan kepada yang membutuhkan. Maka Allah mengatakan kepada orang ini, ya ibna Adam anfiq, wahai bani Adam,
berikanlah nafkah dari sisa yang kamu butuhkan sedikit tadi. Aku, kata Allah, unfik alaik, aku menjamin untuk menginfakkan seluruh hidup kamu. Maka tidak ada orang yang fakir dikarenakan bersedekah. La ya'ti fakiran minas sedekah. Tidak ada orang yang menjadi fakir karena banyak bersedekah. Justru kebalikannya, dia berbagi dari apa yang Allah rizkikan dari tambahan, hanya sekedar saja, namun Allah memberikan over and over again. Dan begitu pun di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin tatlu'u bihi syams." Maka tidaklah setiap hari Allah menerbitkan matahari sampai tenggelamnya. Yanzilan malakan, Allah mengutus 2 malaikat. Apa fungsinya? Mendoakan kebaikan dan mendoakan keburukan. Untuk siapa? Disebutkan yanzilan malakan. 2 malaikat pasti akan turun setiap hari. 1 malaikat fungsinya apa? Mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah. Madaqalal malaikah, Allahumma i'ti munfiqan khalafa. Wahai Allah, kata malaikat itu, wahai Allah, berikan kepada si baik hati ini, orang yang menginfakkan hartanya ini, balasan yang besar di dunia, tambahan rizki yang besar, jaya raya di dunia. Itu doa malaikat pertama. Dan malaikat yang kedua sebaliknya, mendoakan keburukan kepada orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang mempunyai tambahan tetapi dia tidak mau memberikan kepada yang lain, padahal dia mengetahui saudaranya dalam keadaan miskin dan papa. Maka disebutkan malaikat ini mendoakan keburukan, Allahumma i'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang kedekut, orang yang tidak mau menginfakkan dari sisa hartanya kepada saudaranya yang dia mengetahui lebih membutuhkan. Maka dia lebih baik menyimpannya di bank, atau di celengannya, atau di tabungannya, tidak peduli dengan sesama. Allahumma i'ti mumsikan talafan. Maka wahai Allah, bangkrutkanlah rizkinya. Jika dia mempunyai niaga, maka perniagaannya akan bangkrut. Dari doa malaikat setiap hari. Dan jika mempunyai jasa, maka semua orang akan lari dari pekerjaan jasanya. Karena apa? Karena orang ini didoakan oleh malaikat. Maka inilah dari 2 perkara ya ibadallah. Barang siapa yang ingin hidup dia di dunia jaya raya, kaya raya, pertama bertakwa kepada Allah, dan yang kedua peduli, berbagi, karena berbagi itu indah, dan peduli kepada saudara kita sangat indah. As'alullahal karim rabbal arsyil adim an yastaghfira dunubana jami'an fastaghfiruh innallaha